menghapuskan nama Bapak dari namamu. Malam itu, suara tangis seorang remaja pecah di tengah keheningan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di pematang sawah. Di luar angin menderu kencang, membawa bau anyir, lumpur, dan kematian. Langit seperti ikut menangis, menggantung mendung tanpa hujan. Gubuk reot itu menjadi satu-satunya tempat yang belum dijangkau oleh teror dari kegelapan. Enggak, Pak. Keluarga kita keluarga terhormat. Keluarga kita sudah menolong banyak orang. Tegar bangga dengan keluarga kita. Brak! Suara tubuh terhempas keras ke lantai bambu mengguncang hati Tegar. Ia menoleh dan melihat ayahnya tergolek di lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Dari telinga dan sudut matanya mengalir darah hitam pekat yang tak wajar. Seperti ada sesuatu yang sedang menggerogoti dari dalam. Tegar berlari dan memeluk tubuh ayahnya. Tubuh itu panas, namun terasa sekarat. Tangannya gemetar, mencoba menahan kehancuran yang ia tahu tak bisa dihentikan. Jangan jadi mantri seperti Bapak, Le. Hiduplah dengan cara yang jauh berbeda. Pilihlah jalan yang tak bisa mereka temukan. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Bapak, jangan ngomong kayak gitu. Bapak pasti bisa sembuh, Pak. Bapak pasti bisa lawan penyakit ini. Sang ayah tersenyum tipis. Senyum seorang lelaki yang tahu ajalnya tinggal hitungan detik. Ia mengangkat tangannya dengan sisa tenaga, menyentuh wajah anaknya. Ini sudah batasnya. Pergilah. Mereka akan sampai ke sini sebentar lagi. Tegar menggeleng, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Tegar gak akan ninggalin Bapak. Keras kepala tidak akan membawa kebaikan, Le. Beberapa detik lagi, yang ada di hadapanmu cuma mayat. Jangan dendam. Bapak cuma ingin lihat kamu hidup. Tangis Tegar pecah, air matanya jatuh satu persatu, membasahi dada ayahnya. Namun saat itulah, suara-suara itu terdengar dari kejauhan. Suara obor, langkah-langkah berat, nyanyian lirih yang seperti mantra kematian. Tegar menoleh. Dari celah bilik bambu, terlihat cahaya obor yang menyala, bergerak perlahan seperti ular api yang meliuk di tengah sawah. Di tengah arak-arakan itu, sesuatu yang membuat jantung Tegar terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Sebuah keranda bambu diusung oleh para pria berikat kepala hitam. Di dalamnya seonggok tubuh yang dibungkus kain kafan dengan simbol-simbol aneh. Keranda itu bukan sekedar pengantar jenazah. Itu adalah pembawa kutukan. Tegar tahu, mereka orang-orang itu telah membunuh seluruh keluarganya. Tidak dengan pisau atau senapan, tapi dengan ritual. Dengan kematian yang dijadikan alat. Dan kini mereka datang untuk menyelesaikan yang tersisa. Hanya ia yang berhasil diselamatkan, dan untuk itu ayahnya harus menukar nyawa. Tolong Tegar, pergi, bisik ayahnya. Kali ini lebih lemah dari sebelumnya. Kaki Tegar lemas, hatinya ingin tetap tinggal, ingin menjaga sang ayah sampai akhir. Tapi naluri dan rasa takut yang menyesakkan memaksanya untuk memilih. Ia menahan tangis, mencoba
memaksakan senyum meski dadanya seperti disayat. Bapak, Tegar akan jadi orang baik, Pak. Tegar akan hidup bahagia sampai tua. Tegar janji, Pak. Sang ayah ingin menjawab, namun suaranya tinggal bisikan. Tapi senyuman itu masih ada. Senyuman yang cukup untuk jadi kekuatan terakhir bagi Tegar. Tegar pamit ya, Pak. Kalau semua sudah tenang, Tegar janji akan kembali. Akan kubur Bapak dan keluarga kita dengan layak. Tangan ayahnya yang lemah memberi isyarat. Isyarat terakhir untuk pergi. Tegar memposisikan tubuh ayahnya senyaman mungkin di amben kayu. Lalu berdiri. Kakinya berat, tapi ia mulai melangkah. Tanpa menoleh, tanpa ragu. Di belakangnya, suara arak-arakan semakin dekat. Gubuk itu akan menjadi saksi bisu kematian terakhir dari keluarga yang pernah dihormati. Dan Tegar, ia kini menjadi satu-satunya pewaris nama yang harus ia kubur dalam-dalam. 5 tahun kemudian, pagi itu udara di pasar kecamatan masih basah oleh embun. Aroma bawang merah, tanah basah, dan bau khas tembakau kering yang terbawa angin memenuhi jalanan sempit yang ramai oleh obrolan dan teriakan pedagang. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Keramaian yang tak biasa menyelimuti pasar. Di tiang-tiang listrik, papan pengumuman, bahkan di pintu masuk musola pasar, tertempel sebuah kertas kusam bertuliskan lebat. Dicari siapapun yang bisa menyembuhkan santet. Hadiah 1 buah rumah bagi yang berhasil. Tegar, pemuda bertubuh kurus, berkaos kumal dengan rambutnya yang gondrong, baru saja menurunkan karung beras dari becaknya ketika matanya tanpa sengaja menatap pengumuman itu. Ia membaca sebentar, menghela nafas pelan, lalu melanjutkan langkah menuju warung kopi langganannya. Di tangannya masih ada sisa debu beras, tapi di matanya ada kenangan yang enggan untuk pergi. Mbok Tun, tambahin air panasnya ya. Ucapnya sambil menyerahkan gelas kopinya yang tinggal setengah. Ditambahin air lagi? Apa yo enak? Bikin baru aja sekalian. Sahut Mbok Tun, sang ibu penjaga warung, separuh menggoda. Tegar terkekeh. Nggak usah, Mbok. Belum bayaran ini, hemat dulu. Halah, ngutang dulu kan gak apa-apa, Togar. Yang lain juga begitu kok. Ngapunten, Mbok. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Kalau mati bawa utang, bisa nggak tenang saya. Mbok Tun memelototkan mata sambil terkekeh. Tegar. Omonganmu berat banget. Obrolan ringan itu mengeluarkan kehangatan yang bisa ditemukan di sudut-sudut desa. Namun suasana berubah saat seorang perempuan muda menghampiri meja Tegar sambil meletakkan segelas kopi yang masih mengepul. Mas, ini buat masnya saja. Kami pesannya kebanyakan. Katanya sambil tersenyum. Tegar mendongak, agak kikuk. Yang bener, Mbak. Perempuan itu nampak berbeda dari umumnya pengunjung pasar. Rambutnya pendek, rapi. Kemeja biru langit dipadukan dengan celana jeans hitam. Badannya bersih dan modis, mencolok di tengah keramaian yang apa adanya. Di belakangnya berdiri 2 pria dan seorang perempuan lain. Mereka nampak seperti rombongan dari luar kota. Bener, Mas. Daripada mubazir. Matur suwun ya, Mbak. Tegar menerima gelas itu dengan hati-hati, lalu menyentuhkan jari ke pinggiran cangkir yang hangat.
Rezeki emang gak kemana, Togar? Sahut Mbok Tun sambil tertawa kecil dari balik rak jajanan. Tegar melirik rombongan itu lagi. Ada sesuatu dari gerak-gerik mereka. Diam tapi siaga. Seolah-olah mereka bukan sekedar mampir minum kopi. Tatapan mereka menyapu sekeliling, seperti mencari seseorang atau sesuatu. Saat uap dari kopi panas masih mengalun perlahan ke udara, langkah kaki kecil terdengar dari arah pintu warung. Tegar tak terlalu memperhatikan awalnya, sampai suara lembut namun canggung menyapa. Mbak Wahyuni, maaf, ada yang mau ketemu. Suara itu berasal dari seorang remaja perempuan, anak dari pedagang sayur di ujung pasar. Wajahnya nampak serius, sedikit tegang, meskipun ia berusaha tetap sopan di hadapan perempuan bergaya rapi yang tadi memberinya kopi. Tegar melirik, namun berpura-pura tetap sibuk mengaduk kopinya. Ada sesuatu dalam suasana itu yang berubah, seolah udara di dalam warung mendadak menjadi lebih berat. Mereka bilang bisa menyembuhkan santet. Lanjut si gadis itu, lebih pelan kali ini. Hampir seperti takut kalimat itu terdengar oleh yang tidak seharusnya. Perempuan yang kini ia ketahui bernama Wahyuni menoleh cepat. Matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian. Ia berdiri, meninggalkan kursinya bersama dua pria dan orang perempuan dari rombongannya. Mereka berjalan pelan ke arah luar warung, namun tidak benar-benar keluar. Tegar yang sejak tadi diam, memindahkan pandangannya ke jendela warung kayu di samping tempat duduknya. Jendela yang langsung menghadap meja depan. Hanya dibatasi oleh tirai bambu yang menggantung setengah hati. Dari balik celah tirai itulah ia bisa mengintip dengan jelas. 3 sosok telah menunggu di sana. Seorang pria parubaya berbalut baju koko hitam, pudar dan sarung lusuh. Duduk tenang di tengah. Di sisi kanan dan kirinya berdiri 2 orang tua. Wajah mereka tak asing, pedagang lama di pasar. Tapi jarang bicara. Seperti bayangan yang hanya hadir ketika diperlukan. Wahyuni menyapa pria itu dengan sedikit membungkuk. Ia ditemani Mas Sukar, adalah seorang penjaga perkebunan yang ia percaya. Saya Wahyuni, dari perkebunan Argowiyono. Apa Bapak benar bisa menyembuhkan santet? Tanyanya, suaranya lembut tapi jelas membawa desakan. Tegar menegang. Ia mengenali pria itu, Sudirwo. Nama yang bergaung seperti bisik-bisik angin malam di kalangan pasar. Tak ada yang pernah benar-benar tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau bagaimana ia bisa selalu muncul ketika ada yang membutuhkan atau ketakutan. Tapi semua sepakat, Sudirwo bukan orang biasa. Orang bilang ia punya karomah, aura yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menempel di belakang punggungnya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri walau ia hanya duduk diam. Sudirwo tersenyum simpul, menoleh pada Wahyuni. Ceritakan dulu masalahnya, Dek Wahyuni. Kata Sudirwo, suaranya berat namun halus, seperti bisikan dari balik daun kering. Biar Mas Sudirwo bisa memahami kondisinya. Nada ucapannya terkesan menggoda, tapi bukan dalam arti jenaka. Ada sesuatu yang menyelip, entah ujian, entah jebakan. Wahyuni tampak sedikit tak nyaman. Ia menarik nafas lalu duduk perlahan. Kakak saya, Sinta, sudah sebulan ini tak sadarkan diri. Dokter bilang semua organ tubuhnya normal, hasil pemeriksaan bersih. Tapi dia terus melemah, tak bangun, tak makan, hanya diam seperti orang yang disembunyikan jiwanya.
Tegar menahan nafas. Cerita seperti itu bukan hal yang asing di desa, tapi tetap saja membuat jantungnya berdebar. Kami sudah ke rumah sakit, ke banyak tempat, tapi tidak ada perubahan. Dan kini perkebunan mulai resah. Orang bilang kakak saya terkena kiriman, dan kami tidak punya pilihan lain selain mencari penawar dari jalur yang belum pernah kami sentuh. Sudirwo tak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata, sejenak seperti tertidur. Tapi Tegar bisa merasakan suasana di luar jendela mulai berubah. Angin berhenti bertiup, daun-daun di atap rumbia tak lagi berdesir. Bahkan suara pasar yang tadinya ramai kini terasa jauh, seperti ditarik perlahan ke belakang layar dunia. Lalu Sudirwo membuka mata dan menatap Wahyuni dengan tatapan yang membuat Tegar merinding tanpa alasan yang jelas. Kalau memang ini benar kiriman, ucap Sudirwo berlahan. Suaranya seperti menggantung di antara desir angin pasar yang mendadak terasa sunyi. maka satu rumah bukanlah hadiah yang cukup. Wajah Wahyuni langsung berubah. Tatapannya menajam, keningnya mengerut. Maksud Bapak, kalau memang Bapak bisa menyembuhkan, tentu bisa kami pertimbangkan. Tapi jangan main-main dengan hal seperti ini. Nada Wahyuni terdengar tenang, tapi jelas ada ketegangan yang ia tahan dengan keras. Sudirwo tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa. Terlalu lama, terlalu tipis, dan terlalu penuh makna. Sesuatu dalam rautnya membuat udara di sekeliling mereka seperti menegang. Aku akan sembuhkan kakakmu. Asalkan hadiahnya ditambah. Bukan rumah, tapi kau, Wahyuni. Kau harus jadi istriku. Brak! Tangan Wahyuni menggebrak meja hingga gelas-gelas di atasnya bergetar. Ia berdiri, sorot matanya kini menyala seperti api. Kurang ajar Kak Sudirwo. Mas Sukar, pria tegap yang mendampingi Wahyuni, langsung melangkah maju, memberi peringatan. Tapi Sudirwo hanya tertawa kecil, tak bergeming. Tenang, tenang. Aku hanya berkata jujur. Toh majikanmu pasti sadar, tak ada waktu lagi. Kakaknya bisa mati kapan saja. Wajah Wahyuni menegang, marah, muak, jijik, tapi juga takut. Ia sedang berada di titik paling genting dalam hidupnya, dan Sudirwo mengetahuinya. Apa kau sungguh bisa menyembuhkan Mbak Sita? Tanya Wahyuni, suaranya bergetar menahan amarah. Tangannya mengepal, ia menatap Sudirwo seolah ingin membunuhnya. Namun ia butuh jawaban. Di pasar ini, hanya aku yang bisa mengatasi urusan santet. Kau mau berharap pada siapa lagi? Sudirwo menjawab kini lebih sombong. Dengan santai, ia menyentuh pipi Wahyuni. Satu gerakan yang membuat darah mendidih. Jangan kurang ajar kau. Mas Sukar tak bisa menahan diri. Ia menyambar gelas kopinya dan menyiramkan isinya ke wajah Sudirwo. Kami tak butuh bantuan preman pasar macam kamu. Brak! Sudirwo menepis gelas itu dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Mas Sukar. Dua pria tua yang datang bersamanya ikut maju, menahan siapapun yang ingin melerai. Tegar yang sejak tadi mengintip dan merasakan aroma keributan yang membara, langsung mundur. Ia memilih menjauh dan kembali ke truk beras. Karomah, kau cuma preman pasar berkedok dukun. Hardik Mas Sukar yang berdarah di pelipisnya.
Satu pukulan lagi mendarat telak. Mas Sukar terhuyung. Wahyuni menjerit. Orang-orang di pasar hanya menonton, diam, tak satu pun yang berani ikut campur tangan. Sudirwo mengangkat meja, membaliknya dengan keras. Tak ada yang berani menantang Sudirwo di pasar ini. Mereka bisa mati di tempat, teriaknya. Dan saat pukulan berikutnya nyaris mendarat, brak! Sebuah karung beras jatuh menghantam kepala Sudirwo. Diikuti tubuh seorang pria gondrong yang ikut terguling bersamanya. Maaf mas, gak sengaja. Suara gugup itu milik Tegar. Wajah Sudirwo merah padam. Tapi sebelum ia bisa bicara, satu lagi karung beras dilempar dari atas truk. Jangan jatuhin lagi, Gar. Rugi kita. Suara dari atas truk menggelegar. Tegar berusaha menangkap karung itu, tapi langkahnya goyah. Dan brak! Ia kembali menjatuhkannya tepat ke arah Sudirwo. Maaf lagi, Mas. Kayaknya saya lagi gak enak badan. Tegar menunduk meminta maaf. Tubuhnya gemetar. Plak! Satu tamparan keras dari Sudirwo mendarat di kepala Tegar. Tapi kali ini, mata-mata di pasar menoleh. Gelak tawa meletup dari beberapa orang yang menonton. Mereka tak lagi takut. Mereka tertawa karena Sudirwo yang biasanya menebar teror, kini terlihat konyol. Minggir kalian semua. Sudirwo marah besar. Ia tak ingin jadi beban tontonan. Ia berbalik menembus kerumunan. Ingat ini, Wahyuni. Kalau kau butuh nyawa kakakmu kembali, syaratku tetap sama. Lalu ia menghilang. Tegar berdiri kikuk di tengah beras yang berceceran. Ia memanggil ke dalam warung. Bu, maaf ya. Nanti saya beresin berasnya. Seorang pemuda turun dari truk menghampirinya. 2 karung, Gar. Gimana ganti ruginya? Urusanku, Jang. Aku aja yang ganti. Nanti beras yang berceceran masih bisa dicuci dan jadi makananku di rumah kok. Jawab Tegar sambil merapikan beras di karung yang masih bisa diselamatkan. Namun matanya menoleh pada Wahyuni yang tengah membersihkan darah di wajah Mas Sukar. Tegar berjalan cepat, lalu menyodorkan sesuatu yang terbungkus kain lusuh. Mbak, ini. Katanya cepat sebelum Wahyuni sempat bicara. Apa ini? Ini kembang, Mbak. Taruh di nampan. Letakkan di kolong kasur Mbak Sita. Dan satu lagi, buka satu genteng tepat di atas tempat tidurnya. Semoga saja ini bisa membantu. Tanpa menunggu jawaban, Tegar kembali memanggul karung beras, menghilang ke belakang truk. Wahyuni berdiri terpaku, masih menggenggam bungkusan itu. Matanya menatap punggung Tegar yang menjauh, entah siapa dia sebenarnya. Bu, pria gondrong tadi siapa? Bisiknya pada Mbok Tun. Mbok Tun tertawa kecil. Oh, Tegar. Cuma kuli panggul, Non. Tapi orangnya baik. Emang irit omong kalau sama orang yang baru kenal. Wahyuni menatap kembali bungkusan bunga di tangannya. Wahyuni melihat keadaan Mas Sukar yang memprihatinkan. Ia pun tak membuang waktu lagi dan bergegas kembali meninggalkan pasar untuk mengobati Mas Sukar. Sementara keributan pasar mulai mereda, Tegar dengan wajah pucat dan peluh membasahi dahi, melangkah masuk ke dalam warung kecil yang menjadi pos para kuli panggul. Di dalam seorang pria bermata sipit sedang duduk dengan serius. Jari-jarinya lincah menghitung angka-angka di kalkulator tua yang berbunyi cetik cetik cetik. Pria itu tidak lain adalah
Ko Surya, pemilik toko sembako dan bos Tegar. Gar, kenapa muka lu kayak abis lihat pocong di palak utang? Tanya Ko Surya tanpa menoleh, masih asik dengan angka-angkanya. Maaf kok, saya kasbon 2 karung beras. Jawab Tegar dengan senyum kecut. Tik 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 tik, plak. Kalkulator berhenti. Ko Surya menurunkan kacamatanya sambil nyaris jatuh dari hidung, lalu menatap tajam ke arah Tegar. 2 kalung, Gar. Tegar menggaruk-garuk kepala. 2 karung kok, bukan kalung. Saya nggak dagang perhiasan. Plak. Sebuah buku nota mendarat lembut tapi menyakitkan kepala Tegar. Iya, 2 kalung. Woi denger, lo ngomong 2 kalung. Iya kok, 2 kalung. Tegar mengalah. Malas debat dengan bosnya yang punya kamus bahasa sendiri. Ko Surya mendongak, menatap keluar jendela. Di sana terlihat 2 karung beras tergeletak pasrah di depan warung kopi, dikelilingi tawa orang-orang pasar yang tadi melihat drama karung terbang. Itu beras yang lu lempar ke Sudirwo? Iya kok. Jawab Tegar pasrah. Ko Surya mendengus, lalu bersandar kembali ke kursinya. Udah, gak usah lu ganti. Tapi bersihin tuh beras. Jangan sampai ngeropotin yang punya warung. Warung kok, bukan walung. Iya, walung. Sama aja kan? Jangan ngajarin gua ngomong. Tukas Ko Surya dengan gaya khasnya. Tegar terdiam, mencerna kalimat tadi. Ia agak bingung. Ini serius, gak perlu diganti. Kok, ini beneran gak usah diganti kok? Iya, gak usah. Gua malah puas. Lihat beras itu mendarat di kepala Sudirwo. Itu dia, udah kayak mafia pasar. Bikin semua orang takut. Ko Surya tertawa pendek, lalu menambahkan dengan logatnya yang makin kental. Lagian, lu kan nolongin orang. Mungkin gua bisa kebagian pahala lu dikit-dikit. Tegar menahan tawa. Ia salut juga dengan cara berpikir Ko Surya. Orang kok? Iya, orang. Udah diem. Ko Surya lalu mengambil beberapa lembar uang dan menyodorkannya. Ini, ongkos panggul lu hari ini. 35.000. Lusa, bantuin lagi ya. Ada barang turun. Siap kok, siap. Terima kasih banyak kok. Wajah Tegar langsung cerah seperti habis dapat bonus gaji. Senyum sumringahnya merekah seperti nasi hangat. Ia pun keluar dari warung dan disambut oleh Ujang yang menepuk pundaknya sambil tertawa kecil. Beruntung lo, Gar. Kukira tadi lo bakal nombok gaji. Iya, Jang. Rezeki anak gondrong. Tegar melirik 2 karung yang berserakan itu. Dalam pikirannya, ia udah ngebayangin nasi uduk dan lontong buat 2 minggu ke depan. Kini giliran Ujang yang masuk ke warung untuk ambil upahnya. Ko Surya baik banget. Saya udah deg-degan Tegar bakal utang lagi ke saya. Katanya sambil tertawa. Ko Surya menyodorkan jumlah uang yang sama tanpa basa-basi. Tegar tuh orang baik. Waktu anak Oe sakit, dia yang nolongin. Dan dia gak minta apa-apa. Lu jangan jahat sama dia, Jang. Tenang saja kok. Gak cuma Ko Surya yang pernah ditolongin si gondrong itu. Balas Ujang sambil mengambil uangnya dan berpamitan. Ketika Wahyuni sampai di rumah, malam sudah menua. Angin lereng gunung berdesir halus, menggesek daun-daun bambu dengan suara seperti bisikan samar. Cahaya lampu redup di dalam rumah memantulkan bayangan panjang di dinding rumah kayu yang cukup megah itu. Di ruang tengah, ia mendapati ibunya sedang duduk bersimpuh, memandangi seorang pria tua berjubah lusuh.
berselendang kain batik kumal, rambutnya memutih, panjang terikat, dan matanya cekung seperti sumur tak berdasar. Itulah Mbah Inggar. Wahyuni segera bergabung, duduk pelan di samping ibunya yang menoleh sekilas. Gimana, Bu? Shh, tunggu dulu. Katanya mau diperiksa Mbah Inggar. Jawab ibunya lirih, matanya tak lepas dari sosok tua itu. Mbah Inggar duduk bersila di samping Sita yang masih terbaring tak sadarkan diri di kamarnya. Tangannya yang keriput menyentuh satu pergelangan Sita yang tak terpasang jarum infus. Ia menunduk, bibirnya berkomat-kamit melafalkan doa atau mungkin mantra dalam bahasa yang tak sepenuhnya dimengerti. Suaranya rendah seakan berasal dari tempat yang jauh. Lama ia membacakan hingga tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya melotot, lehernya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nafasnya tersengal dan dadanya naik turun tak beraturan. Tangan yang menyentuh nadi Sita mencengkram kuat sebelum akhirnya terlepas dengan tiba-tiba. Semua terdiam, suasana terasa menekan, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Gimana, Mbah? Suara Ibu Wahyuni gemetar. Mbah Inggar berdiri perlahan, matanya masih kosong, nafasnya berat. Ia membaca sesuatu lebih pendek kali ini sebelum menunduk dan menggeleng lemah. Maaf, Bu. Ilmu saya terlalu dangkal. Sepertinya bukan saya yang ditakdirkan untuk menyembuhkan Nak Sita. Suaranya parau seolah keluar dari dalam sumur. Wahyuni menunduk, menggenggam tangan ibunya yang mulai gemetar. Harapan yang sempat muncul itu kembali padam seperti lilin yang ditiup malam. Mbah, kalau bukan Mbah siapa? Apa Mbah tahu seseorang yang bisa? Tanya Wahyuni, suaranya pelan tapi tegas. Mbah Inggar menatap Yuni lama. Sorot matanya mengabur seperti menimbang sesuatu yang berat. Mungkin ada. Tapi apa, Mbah? Ia tampak ragu. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Akhirnya ia berkata pelan. kalau ada yang ilmunya lebih tinggi dari saya, dia biasa di pasar kecamatan. Namanya Sudirwo. Mendengar nama itu, wajah Wahyuni langsung berubah. Tatapannya mengeras, nadanya dingin. Gak ada orang lain, Mbah? Sayangnya tidak. Di wilayah ini hanya Sudirwo yang menguasai ilmu setinggi itu. Mbah Inggar pun berpamitan dengan janji lirih. Jika ada yang bisa ia bantu untuk keluarga Argowiono, ia akan datang. Tapi malam itu ia pergi seperti bayang hening dan tidak meninggalkan jejak. Sesudah kepergian Mbah Inggar, ibunya bertanya. Memangnya ada apa dengan Sudirwo, Nak? Wajah Wahyuni mengeras, rahangnya mengatup. Dia penipu, Bu. Mas Sukar babak belur dikeroyok karena dia. Kita nggak bisa percaya orang seperti itu. Lalu ia bangkit, meninggalkan ibunya yang masih terpekur, dan kembali ke kamarnya. Di dalam, ia membuka tasnya dan mendapati bungkusan yang diberikan oleh Tegar. Bau segar langsung menyeruak, aroma bunga, rempah-rempah, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada nuansa magis yang samar. Diam-diam, Wahyuni menaruh bunga-bunga itu di atas nampan dan menyelipkannya ke kolong kasur kakaknya. Ia juga memanggil penjaga kebun untuk membuka satu genteng tepat di atas kasur Sita. Tenang, Kak. Wahyuni akan cari cara, apapun itu. Bisiknya sambil membelai rambut kakaknya.
Sita tetap terbaring. Wajahnya pucat, cantik dalam kesakitan. Namun, aroma amis mulai menyeruak, makin pekat dari waktu ke waktu. Malam pun larut. Wahyuni menutup matanya meski pikirannya tetap berjaga. Pergi, pergi. Teriakan perempuan memecah sunyi malam. Rumah Argoyono sontak geger. Wahyuni terbangun, begitu juga kedua orang tuanya. Mereka saling pandang dalam gelap. Itu suara Sita. Tanya sang ayah dengan suara tercekat. Mereka bertiga berlari menuju kamar Sita. Pintu didobrak dan pemandangan di dalam membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di atas tubuh Sita berdiri sosok kakek tua berkulit hitam legam. Tubuhnya kurus tinggal tulang, rambut panjang menjuntai seperti benang basah. Ia berdiri dengan satu kaki di dada Sita. Kulitnya penuh borok dan bintil yang nampak bernanah. Matanya kosong, tapi menatap dalam ke arah wajah Sita. Tidak ada suara, hanya dengus nafas berat dan bau amis busuk menusuk hidung. Kak Sita. Wahyuni menjerit dan mencoba masuk, tapi begitu tubuhnya menyentuh ambang pintu, sosok itu menghilang dalam sekejap. Sita pun kembali tak sadarkan diri. Sang ayah mengguncang-guncang tubuh Sita. Sita, bangun nak. Sita. Namun tak ada reaksi. Hanya bau amis menyengat yang kini memenuhi seluruh kamar. Wahyuni mencium bau itu dan tersentak. Itu bukan dari tubuh Sita. Ia menunduk, mengintip ke bawah kasur. Nampan yang ia letakkan di sana kini nampak berubah. Ia menariknya perlahan. Kembang-kembang itu telah berubah menjadi hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Rempah-rempahnya meluruh, dan bau amis tajam menusuk tajam hingga memaksa mata berkaca. Itu apa, Nak? Suara ibunya bergetar. Tadi ini masih kembang, Bu. Seorang kuli di pasar. Dia yang ngasih ini. Katanya ikhtiar untuk menyembuhkan Kak Sita. Orang tua Wahyuni saling berpandangan. Kebingungan dan kecemasan nampak dalam diam mereka. Bawa orang itu ke sini, nak. Tapi Pak, dia cuma kuli panggul, bukan dukun, bukan siapa-siapa. Justru karena itu, selama ini tak ada yang bisa membuat Sita bereaksi. Entah ini pertanda baik atau buruk. Kita harus tahu kebenarannya. Ajak dia ke sini, nak. Wahyuni tak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Sisa malam itu ia lalui tanpa tidur, duduk termenung di serambi rumah sambil memandangi langit kelam, berharap jawabannya datang sebelum segalanya terlambat. Pagi itu seperti biasa, Tegar sudah ada di pasar sebelum matahari benar-benar bangun. Langkahnya sigap, tapi sempat berbelok ke satu warung kopi kecil di sudut pasar, warung Mbok Tun, tempat di mana hari-harinya biasa dimulai. Mas Tegar, tuh, udah ada yang nungguin. Sambut Mbok Tun sambil menuangkan kopi panas ke dalam cangkir kaleng yang catnya sudah mulai mengelupas. Tegar mengangkat alis, matanya langsung tertuju ke sebuah meja di pojok warung, ditempati 4 orang, dan salah satu dari mereka sangat ia kenal. Mas Tegar. Wahyuni bangkit dari duduknya dan menyapa. Wajahnya sedikit gugup tapi penuh harap. Tegar mendekat pelan, menggaruk tengkuknya, rambutnya acak-acakan. Wajahnya nampak lesu, ciri khasnya. Mbak Wahyuni, ada apa ya? Duduk dulu, Mas. Ngobrol santai aja. Gak perlu tegang. Wahyuni menepuk kursi di sampingnya.
lalu menggandeng tangan Tegar untuk duduk bersama Mas Sukar dan Mas Sarno. Begitu Tegar duduk, Mbok Tun tiba-tiba menutup pintu warung dan menggantung papan tutup sementara di depan jendela. Loh, Bu, kok ditutup toh? Tegar langsung celingak-celinguk. Ini warung disewa, khusus Mbak Wahyuni pagi ini. Biar ngobrolnya tenang, nggak ada yang ganggu kayak kemarin. Jawab Mbok Tun sambil tersenyum serius. Tegar mulai kikuk. Saya harus kerja ini, Mbak. Tenang dulu, Gar. Potong Mbok Tun sambil meletakkan 3 piring gorengan panas di atas meja. Tahu isi, singkong goreng, dan tempe mendoan. Kesukaanmu semua. Begitu aroma gorengan mengepul, air liur Tegar otomatis tertelan. Tanpa banyak basa-basi, tangannya meluncur, mengambil tahu isi dan menggigitnya seolah belum makan seminggu. Oke, Mbak. Sekarang kita bisa bicara. Katanya sambil mengunyah rakus, lidahnya sempat meletup karena tahu itu masih panas. Alah, giliran ada kopi sama gorengan, langsung jinak. Lah iya toh, Mbok. Bensinnya Kuli Panggul tuh ini. Tahu isi sama kopi hitam. Balas Tegar dengan mulut penuh. Tawa meledak di sisi warung. Suasana mendadak hangat dan akrab. Gini, Mas. Wahyuni mulai bicara, tapi belum sempat menjelaskan, Tegar sudah menebak. Kembangnya berubah gimana? Mbak Sita sempat sadar ya? Tanyanya cepat. Wahyuni kaget saat Tegar seolah mengerti akan apa yang ia katakan. Ia pun mengeluarkan beberapa helai bunga yang menghitam dari kantong plastik kecil. Mbak sempat sadar, teriak-teriak, terus pingsan lagi. Tegar memandang bunga itu sejenak, lalu kembali menyeruput kopinya. Parah, Mbak. Ini bukan santet ecek-ecek. Kalau bisa, setannya minggat begitu ritualnya dijalankan. Terus, Mas? Itu santet tukar nyawa. Si pengirim santet ngorbanin nyawa manusia buat mastiin Mbak Sita ngerasain sakit sebelum akhirnya meninggal. Raut wajah Wahyuni langsung berubah, cemas, serius. Apa ada cara buat nyelamatin? Tanya Mas Sukar. Tegar meletakkan gelasnya. Wajahnya datar, tapi ada kesan tenang di matanya. Ada. Mas bisa? Wahyuni menatap penuh harap. Saya? Ya, saya nggak bisa. Jawab Tegar santai. Wajah Wahyuni langsung redup. Tapi Tegar melanjutkan. Saya cuma bisa jadi perantara. Yang nyembuhin ya cuma Gusti Allah. Tapi kalau Mbak dan keluarga niat, kita usaha bareng-bareng. Kali ini Wahyuni justru merasa lebih tenang. Ia tersenyum, meski matanya masih berkaca. Mas Tegar, bisa ke rumah saya sekarang? Tegar menghabiskan gorengan di tangannya dan menyeruput kopi hitamnya. Hari ini saya mesti kerja loh, Mbak. Libur sehari bisa dong. Rayu Wahyuni setengah bercanda. Tegar memandang orang-orang di sekitarnya. Mulutnya masih sibuk mengunyah tahu isi. Lalu dengan ekspresi sok serius, ia bertanya. Di rumah Mbaknya ada gorengan juga? Ada, Mas, ada. Kopi juga ada. Kopi dari perkebunan Argowiono, kualitas dewa, Mas. Jawab Mas Sarno semangat. Mas Tegar harus nyobain. Sambung Mas Sukar. Tegar mulai tersenyum kecil, membayangkan sajian yang ada di sana. Tapi ia masih ingat sisa uang receh di kantongnya. Ia menggenggamnya diam-diam. Ya udah, saya ikut. Tapi jasa saya nggak gratis. Miskin-miskin gini, saya juga doyan duit. Katanya santai namun jujur. Wahyuni langsung sigap. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop coklat yang isinya lumayan tebal.
Masnya mau dibayar duluan? Minta berapa? Saya udah siapin. Kalau kurang, nanti saya lunasi di rumah. Alhamdulillah, kalau bisa dibayar di depan. Balas tegar Sumringah. Berapa, Mas? Wahyuni mengeluarkan amplop coklatnya dan menghitung isi amplopnya yang bernilai jutaan. 35.000. Balas tegar sambil menyeruput kopinya. Saat itu seketika Wahyuni dan kedua penjaganya menatap Tegar dengan bingung. Kalau nggak sampai setengah hari, 25.000 aja nggak apa-apa. Saya bisa balik lagi ke pasar ngangkut yang truk siang. Wahyuni menghela nafas sambil tertawa kecil. Ia hampir lupa orang di depannya ini memang bukan dukun, bukan ustadz, bukan siapa-siapa. Tapi mungkin justru itu membuatnya bisa dipercaya. Mobil kijang tua yang membawa Tegar akhirnya sampai di halaman sebuah rumah kayu besar nan rapi di tengah perkebunan. Angin lembut membawa aroma kopi segar dari kejauhan, dan suara burung terdengar bersahutan. Loh, ada mobil lain? Tanya Wahyuni sambil turun dari mobil. Matanya menyipit menatap sedan hitam di sudut halaman. Mungkin tamu juga, tebak Mas Sarno sambil membantu membuka pintu untuk Tegar. Begitu masuk rumah, aroma kayu dan kopi langsung menyambut. Namun, kehangatan itu segera digantikan rasa penasaran saat mereka mendapati beberapa orang asing sudah duduk di ruang tamu. Beberapa nampak tua, satu orang bahkan berdandan ala dukun dengan kalung manik-manik dan jubah hitam. Mereka mau ngobatin Mbak Sita? Tanya Wahyuni pada ibunya yang muncul dari arah dapur. Iya, Nak. Mereka katanya paham soal persantetan. Tapi ya begitu, belum ada hasil. Jawab ibu Wahyuni pelan. Wahyuni menoleh ke ruang tamu, mendapati dua orang pintar, duduk dengan tenang. Sementara satu orang lainnya masih berada di dalam kamar Mbak Sita. Ia melangkah cepat menuju kamar, lalu mendadak menghentikan langkahnya. Bu, itu Sudirwo kan? Serunya dengan suara tertahan. Iya, Nak. Dia datang, katanya bisa bantu nyembuhin. Tapi, Bu, dia itu kurang ajar. Dia bilang mau sembuhin Sita. Tapi syaratnya minta nikah sama Wahyuni. Suara Wahyuni naik ke 1 oktav. Amarahnya sulit ditahan. Ibunya menghela nafas panjang. Tenang, Nak. Bapakmu udah tolak mentah-mentah. Tapi ya itu, dia sekarang minta bayaran rumah dan mobil. Manusia rakus. Gerutu Wahyuni mengepalkan tangan. Dari belakang suara batu kecil terdengar. Tenang, Mbak. Ilmunya nggak setinggi harganya kok. Ujar Tegar dengan nada santai, berdiri di belakang Wahyuni sambil menahan senyum. Ini siapa, Nak? Ini, Bu, Mas Tegar. Yang kemarin Ibu minta Wahyuni panggil. Oh, itu. Ibu Wahyuni tersenyum ramah dan mendekati Tegar. Maaf ya, Mas. Udah ngerepotin. Enggak, Bu. Nggak repot sama sekali kok. Ibu malah kelihatan butuh istirahat. Mata ibu kayak belum tidur 2 malam. Kelihatan banget ya. Ya sudah, Ibu tinggal dulu ya. Kalian ngobrol saja dulu. Saat Ibu Wahyuni meninggalkan mereka, dua dukun tua di ruang tamu itu melirik ke arah Tegar dengan penasaran. Tapi Tegar nampaknya punya fokus lain. Kopi Argoyono kualitas dewa. Gumamnya pelan sambil batuk-batuk kecil. Wahyuni menoleh heran. Loh, kenapa, Mas? Mas Sukar langsung nyambung. Oh alah, kopinya ya. Bi, tolong buatin kopi spesial buat tamu kita. Wahyuni menepuk dahinya. Aduh, maaf banget Mas Tegar. Sampai lupa, ya Allah. Nah, masa sih harus batuk seharian baru sadar? Goda Tegar sambil garuk-garuk kepala. Tak lama segelas kopi hitam panas datang di atas nampan kayu.
Aroma tajam dan manis memenuhi ruangan. Tegar menyeruputnya perlahan, matanya langsung menyipit puas. Mas Arno gak bohong. Kopinya kualitas dewa. Bahaya nih. Bahaya gimana, Mas? Lah nanti kopi di warung Mbok Tun jadi gak kerasa enak lagi dong. Jawab Tegar, membuat semua tertawa lepas. Kalau Mbak Sita sembuh, saya stok kopi ini banyak ke warung Mbok Tun. Ujar Wahyuni sambil tertawa kecil. Wah, bilangin buat Tegar dong. Kalau dijual bebas nanti saya nggak kebagian bangku. Tenang saja Mas, bisa diatur. Balas Wahyuni sambil geleng-geleng. Geli dengan tingkah laku polos, tapi nyentrik. Dua orang pintar yang sedari tadi duduk mendengarkan mulai memandangi Tegar lebih dalam. Salah satu dari mereka, perempuan tua berselendang hitam, akhirnya bersuara. Masnya ini mau bantu ngobatin juga ya? Tanyanya dialah Mbah Inten, dukun dari desa di Kediri. Tegar tersenyum canggung, menyeruput kopi lagi, menghindari pertanyaan. Iya Mbah, saya yang minta tolong Mas Tegar. Jawab Wahyuni cepat. Paham, Tegar enggan menonjol. Memangnya bisa? Mbah Inten menyipitkan mata. Sebelum sempat melanjutkan, dukun pria di sebelahnya, Pak Sarit, menyentuh tangan Mbah Inten. Jangan menilai orang dari tampangnya, Mbah. Kita belum kenal dekat sama anak Tegar. Ya, bener sih. Tapi jangan menipu ya. Keluarga Argowiono orang baik. Saya nggak mau kalau ada orang yang menggunakan kesempatan ini buat nipu. Tegar menatap Mbah Inten sejenak. Tatapannya tenang, tapi cukup tajam untuk membuat ruangan sejenak sunyi. Ia lalu menyelipkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Mbak, saya dibayarnya nanti saja, Mbak. Kalau Mbak Sita sudah sembuh, ini saya kembaliin. Saya takut dibilang menipu. Ucap Tegar polos, mengembalikan uang 35.000 yang ia terima tadi. Wahyuni terdiam, matanya berkaca, tak percaya dengan kejujuran yang begitu tulus. Mbah Inten dan Pak Rasid, dia pun saling pandang. Waktu berlalu berlahan, senja telah lama turun, dan malam mulai menyelimuti langit perkebunan dengan kabut tipis. Ibu Wahyuni keluar dari kamarnya setelah beristirahat usai sholat maghrib. Namun aroma kemenyan masih tercium kuat dari kamar Sita. Ritual Sudirwo rupanya belum selesai. Di depan kamar, Wahyuni dan ibunya berdiri diam, mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam suasana terasa tidak biasa. Cahaya temaram lampu minyak menyinari sosok Sita yang terbaring lemah. Namun di sekelilingnya, api-api kecil melayang pelan, seperti kunang-kunang yang menyala merah, menyala, mengitari tubuhnya. Keduanya saling pandang, ada keanehan, tapi juga ada harapan. Sudirwo duduk bersilah di tengah lingkaran garam dan dupa, mulutnya komat-kamit melafalkan mantra. Sesekali tubuhnya berguncang pelan. Tiba-tiba, prang! Suara keras memecah kesunyian. Tungku tanah liat tempat membakar kemenyan meledak, pecah berantakan. Asap mengepul dan Sudirwo terhuyung ke belakang. Jatuh terduduk dengan wajah memutih seputih kapur. Masya Allah! Teriak Ibu Wahyuni kaget. Sudirwo buru-buru bangkit dan memadamkan lilin-lilin di sekitarnya. Ia menghapus keringat di dahinya yang dingin. Mas Sudirwo, gimana? Tanya Ibu Wahyuni, cemas. Aman, Bu, tenang. Dengan beberapa ritual tambahan, Sita insya Allah bisa sadar. Jawab Sudirwo gugup, namun matanya enggan menatap siapapun. Wahyuni mendekat, suaranya tegas. Sadar loh Mas, Mbak Sita masih terbaring. Matanya belum gerak, tubuhnya masih dingin. Sudirwo melirik Wahyuni sambil mengatur nafas. Nada bicaranya tiba-tiba berubah, lebih lembut, bahkan gak menggoda.
Tenang Dewa Yuni. Dengan sedikit tambahan ayam cemani, pusaka kuningan, dan ya sedikit mahar, Mas Sudirwo akan pastikan Sita sembuh total. Wahyuni melotot. Jangan percaya, Bu. Dia jelas-jelas cuma menipu kita. Namun Ibu Wahyuni nampak ragu. Harapan yang tipis membuatnya masih ingin percaya pada siapapun yang menjanjikan kesembuhan anaknya. Lalu pandangan Sudirwo tiba-tiba terpaku. Ia baru menyadari keberadaan Tegar yang sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati kopi dengan wajah tenang. Matanya menyipit. Tegar, kamu ngapain di sini? Kuli Panggul juga bisa ikut campur urusan ginian ya. Jangan sok mau nyembuhin Sita kamu. Tegar menoleh santai, menaruh cangkir kopi di meja. Ya jelas lah Mas. Jelas apa? Ya jelas saya Kuli Panggul. Kerjanya saya ya manggul, ngantar hasil kebun, bukan nyembuhin orang. Ia menunduk sedikit, pura-pura polos. Sudirwo mengendus, merasa menang. Ia membusungkan dada, lalu mengambil tas jimatnya. Tanpa mengucap salam atau pamit, ia berjalan pergi melewati ruang tamu, menyisakan aroma kemenyan yang tajam menusuk hidung. Namun sebelum melewati pintu, ia menoleh sebentar dan berkata tajam. Kalau ibu benar-benar mau Sita sembuh, siapkan mahar untuk ritual berikutnya. Dan seperti bayangan malam, ia pun menghilang ke kegelapan pekarangan. Penipu. Gumam Wahyuni, geram. Tegar berdiri perlahan, menghampiri Wahyuni. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tenang saja Mbak. Sebelum dia balik lagi, Sita sudah sembuh. Wahyuni menatapnya. Ada senyum kecil di wajahnya, antara harapan dan keraguan. Sosok di hadapannya hanya seorang kuli panggul yang datang naik kijang tua dan suka ngelawak. Sulit dipercaya bahwa lelaki ini mungkin satu-satunya harapan terakhir. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya hatinya sedikit tenang. Menjelang tengah malam, suasana rumah itu telah hening nyaris tanpa suara. Angin malam yang menusuk tulang berembus dari celah jendela. Setelah meminta izin dengan nada rendah dan sorot mata yang berubah serius, Tegar melangkah masuk ke kamar Sita. Tak ada lagi gurauan dalam dirinya. Langkahnya kini berat, penuh beban. Di luar kamar, Mbah Inten dan Pak Rasid mengintip dari balik tirai. Kedua dukun itu tak bisa menahan rasa ingin tahu. Mereka telah mencoba segalanya, namun kini hanya bisa menjadi saksi. Tegar mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil di balik bajunya, sebatang kunir. Ia hanya kunir. Ia menggenggamnya erat, lalu meremukkannya hingga sarinya keluar. Menggoreskan getahnya ke dahi, kedua telapak tangan, dan kaki Sita yang terbaring kaku. Kunir memang bisa mengusir makhluk halus, tapi ini tak akan cukup. Bisik Mbak Inten, lirih, setengah mencibir, setengah khawatir. Keraguan jelas terpancar dari wajah mereka. Tapi Tegar tak tergoyahkan. Ia mengambil segelas air dari mangkok tanah liat, membacakan doa dengan suara yang sangat lirih, nyaris hanya berupa bisikan gaib yang menggema dalam rongga kamar. Lalu ia menyentuhkan air itu ke bibir Sita. Beberapa tetes masuk ke tenggorokan, dan mata Sita tiba-tiba terbuka lebar. Astaga, tidak mungkin. Seru Mbak Inten, tercekat. Tubuhnya mundur selangkah, dan Pak Rasid segera menarik Wahyuni serta ibunya menjauh. Awas! Teriak Pak Rasid. Mata Sita tidak bergerak, hanya melotot ke satu arah, menatap sudut kamar yang kosong atau yang mereka kira kosong. Dalam sekejap, sosok itu muncul. Sosok kakek tua berambut putih panjang, tubuhnya hitam legam dipenuhi bintil busuk dan borok yang mengalirkan nanah. Berdiri di sana, dengan satu kaki menjejak dada Sita. Ia menatap ke arah Tegar dengan sorot mata yang membara, merah darah. Pak Rasid menahan nafas. Bocah itu benar-benar bisa memunculkan pembawa santet itu. Gumamnya tak percaya. Ia seorang dukun sepuh,
Bahkan belum pernah berhasil membuat makhluk itu menampakkan diri. Serak, langit di luar mendadak menggelegar. Petir menyambar dan hujan turun seketika. Deras, mengguncang atap rumah kayu itu. Lampu-lampu padam serempak. Rumah mendadak gelap gulita. Hanya tersisa suara gemuruh langit dan hujan yang memukul-mukul bumi. Apa yang terjadi ini? Gumam Ibu Wahyuni panik. Mas Sukar dan Mas Sarno segera bergegas, menyalakan lampu minyak, mencoba menghalau pekatnya malam. Dengan cahaya redup mereka kembali ke kamar, dan di sana, pemandangan yang mereka lihat membekukan darah mereka. Sita sudah tak lagi diranjang. Ia merayap di dinding, kakinya tak menyentuh lantai. Tubuhnya membungkuk tak wajar, wajahnya hancur, penuh gurat luka dan darah hitam. Matanya tak berkedip menatap Tegar. Kilatan petir menyinari seisi kamar dalam sekejap, dan setiap kilat, posisi Sita berpindah dari satu dinding ke dinding lain, seperti sesosok laba-laba terkutuk. Kak Sita, dia merayap tembok, Bu. Wahyuni menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Belum pernah ia merasa sedekat ini dengan kematian. Mbah Inten menjerit, "Jangan biarkan iblis itu menyentuh darah keturunan Argowiono." Duar, petir menyambar lagi, membuat dinding-dinding berguncang. Saat cahaya menyala kembali, Tegar berdiri di tengah kamar mencekik tubuh Sita. Tubuh Sita terangkat dari lantai dengan mudah, berontak, meronta. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Sita. "Tumpal sudah diterima. Dia harus mati." Suara itu berat, serak, dan menggema seperti suara dari perut bumi. Sosok kakek itu kini seperti merasuk penuh dalam tubuh Sita. Namun Tegar tak bergeming, matanya kini merah, tajam dan berani. Ia meletakkan tubuh Sita ke lantai, memecahkan kendi tanah liat yang ia bawa. Cairan pekat berwarna coklat kemerahan, entah darah atau ramuan kuno, mengalir deras di lantai. Dari kantong kecil ia mengeluarkan kuas berambut ekor kuda. Dengan tangan mantap, ia mulai melukis di tubuh Sita aksara Jawa. Mantra kuno, huruf demi huruf tertulis di lengan, lalu di tangan, kemudian di kedua kaki. Setiap tulisan selesai, satu bagian tubuh Sita terkulai, seperti ada kekuatan yang dikunci. Makhluk itu terus berteriak dari mulut Sita. "Berhenti. Aku harus habisi perempuan ini." Tapi Tegar tidak peduli. Suaranya bergema seperti seorang penghukum. Sita tak pernah terlihat dalam perjanjian busukmu. Kau hanya alat dari mereka yang licik. Balikan pada pengirimmu. Mata Sita menatap penuh kebencian, tapi kini penuh rasa takut. Dan saat aksara terakhir ditulis di dahinya, tubuh Sita tersentak keras. Dek, lalu hening. Nafasnya kembali normal. Matanya berkedip lembut normal. Ini di mana? Wahyuni menutup mulutnya, menitikkan air mata. Itu suara Kak Sita. Namun harapan itu dipotong keras oleh Tegar. Jangan mendekat. Wajahnya gelap, matanya tak lagi seperti milik pria sederhana. Pak Rasid menatapnya dengan campur aduk, ngeri dan kagum. Tegar, apa yang kau lakukan? Tegar menatapnya dalam penuh ancaman. Santet tukar nyawa hanya bisa dihentikan dengan satu cara, dikembalikan pada pengirimnya. Pak Rasid terdiam. Kau bisa melakukannya? Tegar mengangguk pelan. Bisa. Tapi begitu aku kembalikan, masalahnya baru akan dimulai. Masalah? Masalah apa? Tanya Wahyuni dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tegar menoleh perlahan, tatapannya tajam, sorot matanya tidak lagi seperti pemuda polos yang mereka kenal. Masalahnya,
mereka tidak akan tinggal diam. Orang-orang terdekat pengirim santet itu pasti akan membalas. Balas dendam seperti ini tidak akan selesai sampai darah dibayar dengan darah. Tambah Mbah Inten, nadanya serius. Kalian telah menyentuh lingkaran kutukan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan tiba-tiba, Menungso terkutuk. suara berat dan garang menggema dari arah ruang tengah. Mereka semua terkejut dan menoleh cepat. Itu suara Mas Sukar. Tapi bukan suara manusia biasa lagi. Tubuhnya berdiri kaku, matanya merah menyala. Urat-urat di wajahnya menonjol, mulutnya menganga lebar, seolah sedang dirasuki kekuatan purba yang jahat. Ora ono sing oleh urip. Suara itu menyusul dari Mas Sarno, yang kini juga dalam kondisi yang sama. Kedua pria itu seperti boneka hidup, mengangkat tangan mereka perlahan ke arah Wahyuni dan ibunya. Wajah mereka tanpa ekspresi selain kebencian murni. Cepat, batang kelor. Perintah Mbah Inten. Pak Rasid dan Mbah Inten bergerak sigap. Mereka mengikat batang kelor ke lengan Mas Sukar dan Mas Sarno. Tubuh kedua pria itu bergetar hebat, seperti terbakar dari dalam. Jeritan gaib keluar dari mulut mereka. Kunci pintunya. Teriak Pak Rasid. Buar! Petir menyambar. Dalam kilatan cahaya putih sesaat, bayang-bayangan terlihat di luar jendela. Orang-orang perkebunan. Tapi gerak mereka itu aneh. Terseret, tersentak, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mata mereka merah, mulutnya menganga. Beberapa berjalan dengan kepala tertunduk, namun terus bergerak maju. Gila. Mereka semua kerasukan. Semua pegawai. Pak Rasid terperangah. Wahyuni yang menggigil ketakutan segera mengunci semua pintu dan jendela. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Siapa yang kalian sakiti sampai mengirim semua ke sini? Ini bukan amukan biasa. Ini pembantaian gaib. Bentak Pak Rasid. Ibu Wahyuni menjerit. Saya tidak tahu. Kami keluarga Argowiono tidak pernah cari masalah. Kami tidak pernah. Air matanya tumpah, suaranya histeris. Wahyuni mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan menekan nomor ayahnya. Pak, semua pegawai kerasukan. Mereka mau masuk rumah. Badai di sini. Jangan pulang sendirian, Pak. Bawa warga. Wahyuni, astaga, apa-apaan ini? Dak, 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 dak. Gedoran keras menggema dari segala penjuru rumah. Jendela-jendela bergetar, pintu berdetak. Pegawai-pegawai kerasukan seperti dikendalikan satu jiwa jahat yang sama. Mereka tidak manusiawi lagi. Di tengah kekacauan, tiba-tiba suara pelan memecah kegaduhan. Ibu. Dari balik pintu kamar, Sita berdiri. Rambutnya kusut, tubuhnya masih kurus dan pucat. Tapi ia melepas semua alat infus dan tabung yang sebelumnya melekat di badannya. Matanya kini bersih. Ia tersenyum tipis. Sita, kamu sadar, Nak? Sita mengangguk dan memeluk sang ibu. Pelukan itu terasa hangat, hidup. Beberapa saat kemudian Tegar menyusul keluar. Tubuhnya letih, matanya berat, tapi wajahnya tetap santai. Ia meregangkan bahu sambil menguap kecil. Alhamdulillah, kakakmu udah pulih, Pak. Katanya pada Wahyuni dengan nada tenang. Wahyuni tak kuasa menahan tangis haru. Kakaknya selamat, ia masih hidup. Meski wajahnya pucat, tapi auranya tidak lagi gelap. Dak, 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 dak. Gedoran semakin keras, rumah seperti akan runtuh. Tegar, jangan santai. Mereka masih di luar. Bentak Mbah Inten. Kau bercanda. Sekarang semua pegawai kerasukan. Ini bukan waktu ngopi, Tegar. Tambah Wahyuni dengan panik.
Tegar hanya tersenyum. Ia melihat ke sekeliling, hujan masih turun, cahaya lampu minyak bergetar. Lalu ia melihat ke arah jam dinding. Tunggu sebentar lagi. Gumamnya lirih, penuh keyakinan. Wahyuni tidak mengerti. Semua tak paham maksudnya. Tapi mereka terdiam, menunggu. Dan tiba-tiba, dari kejauhan menembus badai dan hujan deras, suara itu bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara adzan, jelas, nyaring, lirih namun menggema, seakan mengguncang langit dan bumi. Sekejap, gedoran terhenti. Senyap, tak ada suara, tak ada gerakan. Orang-orang yang tadi menggedor mendadak membeku di tempat. Mas Sukar dan Mas Sarno tiba-tiba tersadar. Tubuhnya lemas, namun mereka berusaha untuk tersadar. Apa yang terjadi? Mas Sukar bingung. Saat itu Tegar membantu membukakan batang kelor yang diikat menahan mereka dan membuka salah satu jendela. Saat itu hujan deras mulai berhenti dan mereka tak menyadari bahwa subuh telah datang. Satu persatu pegawai perkebunan yang kerasukan itu tersadar. Mereka saling membantu untuk berdiri dan kembali membersihkan diri mereka. Bagaimana mereka bisa sembuh dengan sendirinya? Sudah saya bilang, Mbak. Yang bisa memberi kesembuhan itu hanya Gusti Allah yang maha hebat, ucap Tegar pada Wahyuni. Saat itu Pak Rasid dan Mbah Inten hanya menggeleng melihat manusia seperti Tegar. Keberadaan Tegar membuka mata mereka tentang betapa lemahnya kesaktian mereka jika dibandingkan dengan seorang manusia yang bergantung pada Tuhannya. Setelah semua selesai, Tegar meminta Mas Sukar dengan paksa untuk segera memulangkannya kembali ke rumahnya. Ia terlalu lelah dengan segala yang terjadi di hari itu. Namun ia meninggalkan pesan untuk Wahyuni dan keluarganya. Pengirim santet akan datang kepada kalian. Tenang saja, ia tidak akan bisa menyakiti kalian. Namun saya minta tolong satu hal, maafkan dia. Azan maghrib baru saja berakhir, menyisakan gema lembut yang merambat pelan di antara dinding-dinding rumah kayu yang kini terasa lebih hangat setelah keluarga itu menunaikan sholat berjamaah. Wahyuni baru saja melipat mukenanya ketika suara ketukan halus terdengar dari arah pintu depan. Tak, 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 tak. Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Wahyuni meremang. Ia berjalan perlahan ke depan rumah, membuka sedikit tirai jendela. Tak ada siapapun di luar, hanya sisa hujan dan langit senja yang muram menggantung. Namun, tak, 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 tak. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lambat, seakan datang dari sosok yang tak buru-buru. Tapi sangat yakin dengan kehadirannya, Pak Argo Wiono. Ayah Wahyuni berdiri dari sajadahnya. Ayah saja yang buka, ucapnya lembut, mencoba menenangkan Wahyuni yang nampak gelisah. Sita menyusul mereka, langkahnya masih lemah, tapi tekadnya kuat. Ia ingin tahu siapa yang datang malam-malam begini. Ketika daun pintu perlahan dibuka, semua nafas tertahan. Seorang berdiri di sana, sosok lelaki kurus, tubuhnya nyaris menghitam seluruhnya, seperti kayu lapuk yang dibakar separuh. Kulitnya penuh luka, bernanah dan bintil-bintil pecah, dan bau amis serta anyir darah menyengat masuk ke rongga hidung mereka. Mata lelaki itu kosong, tapi tajam menembus batin. Pak Argo Wiono menggigil, tak karena takut, tapi karena mengenali sosok itu. Kamu? Tunggul? Suara ayah Wahyuni lirih, pecah. Wahyuni menoleh cepat ke ayahnya. Sosok mengerikan di hadapan mereka adalah saudara ayahnya sendiri, Tunggul, anak angkat yang pernah tinggal bersama keluarga itu puluhan tahun lalu. Anak yatim yang dipelihara orang tua Argo Wiono setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mereka tumbuh bersama seperti anak dan adik. Tapi semua berubah saat Tunggul dewasa dan tahu kenyataan bahwa dirinya bukan darah kandung. Ia pergi marah
membawa luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi, semua ini perbuatanmu? Tanya Pak Argowiono. Suaranya berat, nyaris pecah. Matanya mulai basah, bukan karena takut, tapi karena patah hati. Tunggul mengangguk lemah. Suaranya serak, seolah lehernya kering oleh dosa-dosa yang berat. Jika keluarga Argowiono mati, warisan itu jatuh padaku. Itu yang dikatakan setan yang mengikat perjanjian denganku. Ia menunduk sejenak, lalu menatap lurus. Aku hanya ingin diakui, hanya ingin merasa punya hak. Tapi yang kupetik adalah kehancuran. Hasutan itu membutakanku. Wahyuni menutup mulutnya, air matanya tumpah. Sita menggenggam lengan ibunya yang nyaris ambruk. Mereka tak pernah membayangkan luka yang disimpan lelaki ini sedalam itu. Ibu Wahyuni menahan nafas, menyentuh pundak suaminya yang kini telah menangis. Isak tangis pria yang sudah terlalu lama menahan luka yang tak dia sadari pernah ia ciptakan. Aku tak pernah berniat menyakitimu, Tunggul. Bahkan aku pernah memintamu tinggal di sini, bekerja bersama kami. Aku tahu, tapi setan dalam diriku lebih kuat daripada akal sehatku. Ia berbalik, perlahan melangkah menjauh. Tubuhnya limbung seperti bayangan yang menolak untuk menghilang. Sita merangkul ayahnya yang nyaris jatuh. Suaranya pelan tapi tegas. Bapak, Mas Tegar bilang masih ada satu tugas yang belum selesai. Pak Argowiono terdiam, mengangguk dalam diam, lalu berlari kecil keluar dari rumah. Air matanya mengalir deras seperti hujan yang turun sore tadi. Tunggul, serunya. Tunggul berhenti, tapi tak menoleh. kau saudaraku, kau adikku, kami memaafkanmu. Seketika tubuh Tunggul gemetar. Ia menunduk dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena pengampunan yang tak pernah ia kira bisa datang. Wahyuni dari balik jendela menatap punggung Tunggul yang perlahan menghilang dalam kabut senja. Ternyata benar kata Mas Tegar, Ucapnya sambil menyeka air mata. Sita menoleh. Mas Tegar bilang apa, Dek? Balas dendam paling hebat adalah memaafkan. Satu gelas kopi masih berembun di sisi jendela warung Mbok Tun. Isinya telah tandas, hanya menyisakan jejak buih dan aroma khas yang menguar samar di udara pagi. Bukan sembarang kopi, ini kopi dari Mbok Tun yang entah kenapa hari ini terasa lebih harum, lebih hangat, lebih emosional. Mbok Tun, Tegar sudah datang? Tanya Wahyuni bergegas masuk bersama Sita. Nafas mereka masih tersengal setelah berjalan cepat dari rumah. Mbok Tun yang sedang menyapu menoleh dan mengangguk kecil. Telat, Mbak. Baru aja dia pergi. Tuh, gelas kopinya masih hangat. Ia menunjuk gelas tunggal di meja, tempat favorit Tegar duduk setiap pagi. Pergi. Tegar nggak kerja hari ini. Sita menyipitkan mata, menatap bangku kosong seolah berharap sosok itu masih ada di sana. Nggak tahu, Mbak. Cuma dia buru-buru banget habis baca koran itu. Kata Mbok Tun sambil menyodorkan 2 gelas teh panas seperti biasa. Wahyuni dan Sita saling pandang, lalu mereka mengambil koran yang terbuka di meja. Halaman-halamannya menampilkan sebuah berita yang langsung membuat nafas mereka tercekat. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Gambar buram menunjukkan bayangan keranda yang ditandu dalam kabut malam. Sementara sorotan obor nampak seperti mata dari dunia lain. Sita dan Wahyuni tak dapat memastikan, namun mereka merasa kepergian Tegar
ada hubungannya dengan artikel itu. Kabut pagi masih menyelimuti tanah pekuburan tua di pinggiran hutan. Tak ada suara selain desir angin dan langkah pelan seseorang yang berjalan menyusuri lorong batu nisan. Di tangannya tergantung ransel lusuh, dan rambutnya terikat rapi ke belakang. Tegar. Ia berhenti di depan sebuah makam tanpa nama. Nisan kayunya telah rapuh dimakan waktu. Tapi dia tahu betul siapa yang terbaring di bawah sana. Pak, Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia menunduk, jemarinya menyentuh tanah basah yang menutupi makam itu. mereka muncul lagi, Pak. Matanya menatap kosong ke depan, tapi dalam pikirannya, bayangan obor, keranda, dan tangisan masa lalu bergema. Tegar cuma mau hidup damai, seperti Bapak yang ajarkan dulu. Tapi kedamaian itu gak bisa datang kalau aku terus diam. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan degup jantung yang semakin kencang. Tapi kepalanya dipenuhi kilasan-kilasan. Tubuh ibunya yang membeku ketakutan, Sita yang terbaring sekarat, Wahyuni yang hampir kehilangan segalanya. Semuanya karena satu hal, mereka. Ini bukan balas dendam. Tapi, kalau kutukan itu menyebar ke desa lain, ke anak-anak lain, aku gak bisa tinggal diam. Ucapnya, kini matanya basah. Ia berdiri tegap. Helaan nafas panjang ia keluarkan, seperti melepaskan seluruh beban sekaligus memantapkan langkah baru. Izinkan Tegar mencari mereka, Pak. Tegar janji, ini terakhir. Setelah ini, semuanya akan berakhir. Dari balik awan, matahari pagi mulai muncul perlahan, menyinari ransel lusuh di pundaknya. Dan sosok muda yang kini telah tumbuh jadi pelindung, bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi desa-desa lain yang mungkin telah ditandai arak-arakan itu. Langkah Tegar menjauh, meninggalkan pemakaman, tapi tak ada kesunyian dalam langkahnya, hanya tekad dan gema janji yang belum selesai ditebus. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.